Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Mawar Andini dari NIM 2106311000007, Program Studi Pendidikan Informatika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan salah satu materi yang berada di pendidikan informatika dan untuk memenuhi tugas praktikum multimedia edukasi. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat sebelumnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat sebelumnya. Pada materi itu, saya membuatnya pada aplikasi Prezi. Selanjutnya, saya coba buka aplikasinya. Ini adalah tampilan presentasi yang sudah saya buat sebelumnya. Pada presentasi video ini saya menggunakan materi yaitu metodologi pengembangan multimedia. Apa itu metodologi pengembangan multimedia? Metodologi dalam pengembangan software selalu dikaitkan dengan kerangka kerja atau framework karena menggunakan pendekatan sistem informasi. Terdapat berbagai metodologi yang telah dikemukakan oleh para ahli dalam bidang pengembangan software untuk keperluan pengajaran dan pembelajaran berbentukan komputer atau PBK. Menurut Harel 1992 mengatakan bahwa dalam pengembangan sistem ada dua ciri utama yang perlu diperhatikan, yaitu ciri pertama, sistem tersebut tidak reaktif, dan yang kedua, sistem bisa reaktif. Pada metodologi pengembangan multimedia ini ada 3 sebab. Yang jelaskan saya barusan itu adalah pada subbab pertama. Menurut Simon pada tahun 1973 mengatakan bahwa terdapat beberapa kelemahan software yang digunakan untuk keperluan kependidikan. Kelemahan tersebut karena pengembangan software pendidikan lebih menekankan tentang persoalan struktur pengembangan dan tidak memberi tumpuan terhadap keperluan pembelajaran pengguna. Selanjutnya, masalah pengembangan multimedia. Menurut Monen dan Van der Maas, pada tahun 1987 telah melalui beberapa pengalaman yang tidak menggembirakan dalam menjalankan penelitian pengembangan software untuk keperluan pengajaran dan pembelajaran. Pada masalah pengembangan multimedia ini, ada beberapa faktor. Pada faktor pertama yaitu pengembangan software yang dijalankan di universitas terlalu berorientasikan penelitian dan kurang berorientasikan produk. Faktor yang kedua yaitu kelompok dan pendidik gagal menghasilkan skrip ataupun storyboard yang benar-benar telah disetujui. Untuk faktor yang terakhir yaitu faktor yang ketiga, pendekatan kelompok atau teamwork lebih baik dibandingkan dengan pendekatan individu, walaupun komunikasi dan kesepakatan di kalangan anggota kelompok yang berbeda disiplin kadangkala sangat sulit untuk dilakukan. Selanjutnya kita beralih kepada subbab yang kedua. Subbab yang kedua ini tentang tahapan pengembangan multimedia. Pengembangan suatu software tergantung kepada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat dengan pembuatan software. Menurut Grudin et al. Pada tahun 1997 menyatakan bahwa pengembangan software memerlukan pengelolaan yang sistematis dan melalui langkah-langkah yang sistematis, sehingga terbentuk satu sistem yang kompleks, yaitu menurut Agresti pada tahun 1987. Menurut Henderson pada tahun 1991, pengembangan software meliputi 5 kegiatan. Yang pertama, penggunaan atau use. Yang kedua, pengamatan atau observation. Yang ketiga, analisis. Yang keempat, reka bentuk atau desain. Dan yang kelima, implementasi atau implementation. Selanjutnya beralih pada subbab yang terakhir, yaitu bab tentang pengembangan multimedia untuk pembelajaran. Pada studi kasus pengembangan multimedia ini untuk pembelajaran akan dilakukan terhadap Project Intensification of Research in Priority Areas atau ERPA pada tahun 1997 hingga tahun 2001.
dalam Multimedia in Education for Literacy menurut Halimah Bedios, Zaman, dan Munir pada tahun 2001. Nah, pengembangan multimedia pada proyek tersebut menggunakan pendekatan System Development Life Cycle atau DCLC. Daur hidup pengembangan sistem atau SDLC multimedia tergantung kepada tujuan, keperluan, dan berbagai faktor lain yang berkaitan erat. Nah, segitu materi yang sudah saya sampaikan barusan tentang metodologi pengembangan multimedia. Nah, semoga teman-teman paham tentang metodologi pengembangan multimedia ini yang sudah saya jelaskan barusan. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Saya tutup. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.